Minasan, konnichiwa. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Salsabila, Miranda Adlifahira, Nadira Safa Fatiha, dan Prita Kusumaningtyas dalam mata kuliah pemikiran Jepang yang dibimbing oleh Ilma Sensei akan mempresentasikan tentang wabi-sabi dalam kintsugi. Sebelum kita memasuki materi pembahasan, berikut adalah alasan, tujuan, dan target dari video kami. Alasan kami memilih topik ini adalah wabi-sabi merupakan konsep yang menarik dan banyak hal yang dapat kita pelajari serta kita terapkan di dalam kehidupan. Begitu juga dengan pengetahuan yang dapat kita peroleh di balik kintsugi. Selain itu, kami ingin mendalami pemahaman mengenai wabi-sabi, terutama di dalam kintsugi. Tujuan kami mengangkat topik ini adalah untuk mempelajari dan memperdalam konsep serta sejarah dari wabi-sabi, mengetahui sejarah, cara pembuatan, dan filosofis dari kintsugi, serta memahami konsep wabi-sabi dalam kintsugi. Target dari video ini adalah semua orang yang tertarik, ingin belajar, serta mendalami tentang konsep pemikiran Jepang wabi-sabi yang terdapat di dalam kintsugi. Materi yang akan dibahas dalam video ini terdiri dari 4 pokok bahasan, yaitu wabi-sabi, kintsugi, makna wabi-sabi di dalam kintsugi, serta kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Wabi-sabi. Pengertian wabi-sabi. Wabi-sabi merupakan salah satu estetika Jepang yang menunjukkan keadaan tenang dan bersahaja. Mengalami dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa ada penilaian apapun. Wabi-sabi mengacu pada keindahan yang tidak kekal dan tidak sempurna sebagai suatu penghormatan atas apa yang rapuh, sedikit rusak, dan sederhana. Wabi-sabi dipecah menjadi 2 kata yang berbeda, yaitu wabi dan sabi. Wabi berasal dari kata kerja wabiru yang secara harfiah berarti untuk meminta maaf. Wabi diambil dari kata wabishi yang berarti kemeralatan dan kesengsaraan, serta dari kata wabizumai yaitu hidup dalam keheningan yang sederhana. Pada intinya, wabi menggambarkan pengalaman dunia batin, perasaan kehalusan dalam kesadaran, ketenangan, kesendirian, dan nostalgia. Sabi berasal dari kata sifat sabishi yang artinya kesepian. Sabi juga bisa diartikan sebagai karat pada besi akibat proses oksidasi yang telah dimakan usia. Hal ini menggambarkan pengalaman dunia luar kita seperti memudarnya cahaya, warna, dan memiliki karakternya seiring bertambahnya usia. Sejarah wabi-sabi. Kebudayaan tradisional Jepang sangatlah luas dan memiliki filosofi serta konsep yang mendalam. Jepang dipengaruhi oleh Zen Buddhism. Ajaran agama Buddha masuk ke Jepang pada abad 6 ketika para biksu Cina melakukan perjalanan ke Jepang sembari membawa banyak kitab-kitab suci dan karya seni. Pada tahun 1191, Eisai pulang ke Jepang dari Cina untuk membangun kuil Buddha Zen pertama di Jepang. Zen inilah yang akan menjadi landasan filosofis wabi-sabi. Pada abad ke-14, arti dari kata wabi dan sabi mulai berkembang ke arah yang lebih positif. Wabi pada awalnya diartikan sebagai the misery and loneliness of living in nature away from human consolation. Arti ini mulai berganti menjadi exquisite bittersweet melancholy of being on one's own. Untuk kata sabi, sabi awalnya diartikan sebagai chill, thin, and withered. Arti ini mulai berganti menjadi the marks of aging and wear which can enhance an object rustic simplicity. Pada tahun 1488 di Kyoto, Murata Shuko mulai memasukkan filosofi dan estetika wabi-sabi ke dalam Chanoyu. Ia menuliskan surat untuk muridnya Furuichi Chōin yang berjudul The Letter of the Heart atau Kokoro no Fumi, yang merupakan wacana tentang metode dan estetika wabi-sabi dari upacara minum teh. Pada abad ke-15, upacara minum teh telah menjadi hiburan bagi kaum elit seperti shogun, di mana mereka meminum teh sambil melihat bulan purnama dan memamerkan kekayaannya dari benda-benda yang berhubungan dengan teh dari Cina, seperti cangkir teh yang telah diglasir dengan sempurna, yaitu karamono. Murata Shuko menentang elemen-elemen ini karena pada awalnya upacara minum teh digunakan oleh biarawan Buddha untuk bermeditasi. Namun upacara ini telah menjauhi akar spiritualnya. Pada tahun 1522, Seno Rikyu lahir di Sakai Prefektur Osaka. Ia merupakan figur yang juga berpengaruh pada Chanoyu, terutama dalam tradisi wabi-sabi. Pada usia 7 tahun, ia sudah mempelajari cara membuat minum teh. Pada usia 58 tahun, Rikyu menjadi pembuat ocha untuk Oda Nobunaga, dan pada tahun 1582, ia menjadi kepala upacara minum teh untuk Toyotomi Hideyoshi. Upacara minum teh oleh Rikyu dilaksanakan di dalam chashitsu.
Ia menggunakan cawan sederhana yang berwarna hitam dan juga gerakan yang anggun dan tenang saat melakukan chanoyu. Berakar dari Buddhisme Zen, kisah wabi-sabi dapat ditelusuri kembali ke legenda Jepang pada abad ke-16 tentang Seno Rikyu dan ahli tehnya Takeno Jo. Kisah tersebut menceritakan bagaimana atas permintaan gurunya, Rikyu membersihkan dan menyapu taman dengan sempurna. Sebagai sentuhan terakhir, ia mengguncangkan pohon maple agar kelopak bunga jatuh sembarangan di sekitar lanskap yang tak bernoda. Prinsip-prinsip wabi-sabi. Wabi-sabi berkembang dari ajaran Zen Buddhisme yang berprinsip pada 3 hal, yaitu kesederhanaan, ketenangan, dan kealamiahan. Terdapat 10 prinsip-prinsip wabi-sabi seperti 1. Fukinzei, yaitu suatu bentuk yang tidak teratur atau asimetris, tidak sempurna dan tidak terorganisir. Ketidakaturan yang dimaksud ialah proporsi alami yang terjadi di alam. Maknanya membawa nafsu duniawi atau kehidupan bukan saja berorientasi pada kesempurnaan, melainkan juga pada ketidaksempurnaan. 2. Detsuzoku. Detsuzoku yaitu suatu kejutan, fantasi, dan kreativitas yang mengakibatkan kebebasan tak terbatas serta memiliki pengertian sebagai kebebasan yang tidak terikat pada pola-pola dan patokan. Hal tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperoleh kebebasan manusia dalam berimajinasi dan berkreasi dalam menuangkan ide-idenya ke dalam suatu karya seni. 3. Sabi. Sabi merupakan bentuk kesendirian, keterasingan, dan ketidakberaturan. Sabi mengarah pada objek individual dan keadaan lingkungan secara umum. 4. Shizen. Shizen yaitu suatu bentuk kealamian, spontan, dan melibatkan keseluruhan unsur tanpa adanya paksaan dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. 5. Kanso, atau suatu bentuk yang sederhana alami yang dapat mewakili atau mencerminkan sifat suatu benda seperti warna yang sederhana adalah warna yang tidak menyolok, bentuk yang sederhana adalah bentuk yang tidak bervariasi, bersifat naif, polos, dan memiliki unsur kesengajaan. 6. Shibui, yaitu suatu bentuk kesederhanaan, kemudahan, dan keindahan yang seadanya sehingga dapat terlihat keindahan dalam kesederhanaan. 7. Yugen. Yugen yaitu suatu bentuk kemisteriusan dan ketidakberaturan alam, memiliki pengertian juga sebagai interpretasi, kesan, atau makna yang ditangkap oleh manusia terhadap keadaan alam yang ada di luar penalarannya. 8. Seijaku, yaitu sebuah ketenangan yang bersifat dinamis. Di dalam konsep Zen sendiri, ketenangan itu diekspresikan dalam keadaan diam tetapi memiliki bentuk yang bergerak. Suatu bentuk ketenangan dari kekuatan spiritual, kestabilan, dan ketentraman ke arah pencerahan. 9. Koko, yaitu esensi atau hakikat dari suatu benda yang tercermin melalui karakteristiknya. Untuk memperoleh kehakikan sendiri, perlu melakukan sebuah pemahaman bahwa suatu kedewasaan berdasarkan umur dan penampilan harus mampu dilihat dari berbagai sisi. Koukou sendiri berhubungan dengan rasa menikmati keindahan alam secara seutuhnya. Kintsugi berasal dari kin yaitu emas, sedangkan sugi yang berarti menyambung. Sehingga pengertian kintsugi yaitu sebuah metode perbaikan keramik atau benda pecah belah dengan vernis khusus yang dicampur dengan emas, perak, atau platina. Metode ini didasarkan pada apresiasi riwayat objek, penerimaan celah, ketidaksempurnaan, dan proses penuaan. Retakan pada keramik tidak menjadi akhir dari nilai maupun kegunaan benda tersebut, melainkan menjadi bagian dari riwayat benda tersebut. Orang Jepang sangat menghargai tanda pada objek yang ditinggalkan oleh penuaan. Sebagai contoh, sebuah pondok tua atau sebuah ruangan minum teh yang bergaya tua maupun keramik yang retak dimakan usia. Mereka percaya semuanya itu memiliki cerita yang masing-masing, dan kita harus bekerja keras untuk melestarikannya, bukan menghapusnya. Dalam hal memperbaiki sesuatu ala Jepang, ketika ada sesuatu yang rusak, benda itu akan diperbaiki tetapi tidak diperbaiki ke bentuk aslinya. Sehingga sebuah teknik reparasi keramik ini atau kintsugi memiliki keindahan dalam ketidaksempurnaannya dan menganut estetika wabi-sabi, yaitu beauty in imperfection. Kintsugi berasal dari 2 kata, kin dan sugi. Kin berarti emas, sedangkan sugi berarti menyambung. Kintsugi adalah metode memperbaiki keramik atau tembikar yang pecah dengan cara dicampurkan emas, perak, atau logam mulia lainnya. Kintsugi mengandung nilai bahwa kerusakan bukan akhir dari nilai guna. Metode ini mengajarkan untuk mengapresiasi objek, menerima celah dan ketidaksempurnaan. Sejarah kintsugi dimulai pada abad ke-15, ketika Shogun Ashikaga Yoshimasa memecahkan sebuah mangkuk teh. Ia mengirimnya kembali ke Cina untuk diperbaiki. Namun mangkuk yang kembali menjadi mangkuk yang kelihatan buruk, karena di staples
dengan logam di bagian yang rusak. Yoshimasa tidak puas dengan hasilnya. Lalu, para pengrajin di Jepang mencari cara yang lebih estetik untuk memperbaiki mangkuknya. Cara yang ditemukannya adalah dengan cara melemburkan bubuk emas pada setiap retakan mangkuk. Pembuatan kintsugi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahan yang banyak, dan kesabaran, serta tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Langkah pertama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Di sini kita harus menyiapkan keramik yang sudah pecah dan rusak yang akan kita perbaiki dengan cara kintsugi. Kemudian, siapkan wadah untuk lem. Gunakan lem khusus untuk keramik. Ambil lem menggunakan spatula dan oleskan lem dengan merata pada retakan keramik. Satukan keramik dengan hati-hati, lalu lapisi dengan masking tape. Untuk memperbaiki bagian keramik yang hilang, gunakan tanah liat khusus. Tanah liat ini digunakan pada kintsugi joinery type. Potong tanah liat sesuai kebutuhan, lalu adon tanah liat tersebut hingga gampang untuk dioleh. Kemudian, ambil beberapa bagian untuk ditempel ke bagian keramik yang hilang. Sesuaikan tanah liat sesuai bentuk kerusakan keramik tersebut. Setelah dilapisi dengan masking tape selama beberapa jam, lepas masking tape dan kikir beberapa bagian di dekat retakan. Hal ini dilakukan agar bagian yang diberi bubuk emas terlihat alami. Kemudian haluskan bagian yang telah dikikir menggunakan kertas pasir. Sediakan wadah, kemudian campurkan minyak terpentin, bubuk emas, dan aduk sampai merata. Kemudian kita tambahkan lak. Minyak terpentin berfungsi sebagai penghalus dari pernis kintsugi, dan lak adalah pelindung dari lapisan di bawahnya, sehingga kilap bubuk emas bertahan lama. Oleskan campuran tadi menggunakan kuas kecil di bagian retakan keramik. Tunggu 1 hingga 2 hari agar catnya mengering, lalu keramik yang rusak bisa dipakai kembali dan bahkan terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Selanjutnya mengenai makna wabi-sabi dalam kintsugi. Pertama, filosofi kintsugi. Sabi berarti kesepian atau kesendirian. Emas yang melekat pada retakan atau pecahan keramik dimaknai dengan keindahan yang eksklusif atau kesendirian. Estetika dan filosofi pada kintsugi mencerminkan sesuatu yang tidak sempurna tetap bisa menjadi hal yang lebih indah. Keramik yang pecah lalu kemudian dipernis emas dapat dimaknai sesuatu yang sudah rusak dapat menjadi lebih indah apabila kerusakannya tidak ditutupi melainkan lebih dihargai. Selanjutnya, pemaknaan wabi-sabi dalam kintsugi. Barang yang sudah rusak bukan berarti sama sekali tidak memiliki nilai. Justru bila diperbaiki dan dimanfaatkan lagi, dapat menjadi barang yang bernilai lebih. Juga hindari langsung untuk membuang barang rusak, karena bisa jadi masih dapat dimanfaatkan kembali dengan fungsi yang tetap sama atau memunculkan fungsi baru. Dan terakhir, kesalahan atau ketidaksempurnaan dapat menambah nilai keunikan serta menjadikan sesuatu itu lebih berharga. Dari penuturan kami, maka dapat dipahami beberapa poin. Kintsugi terbentuk dari suatu keramik yang pecah, lalu ditambal atau disatukan kembali dengan pernis emas. Filosofi wabi-sabi menekankan kekurangan pada suatu hal adalah bagian dari keindahan sejati hal tersebut, sehingga melalui retakan atau pecahan keramik ini dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang rusak bukan berarti harus dibuang, melainkan bisa menjadi indah dan sempurna dengan cara tidak menutupi keburukan dari benda tersebut dan lebih menghargainya.
Demikian video wabi-sabi dalam kintsugi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.